Ini Ola, fresh graduate yang baru seumur jagung di dunia jurnalistik. Tapi ambisinya gede banget. Cita-citanya jadi jurnalis tetap, tapi realitanya jurnalis cabutan yang kerjanya kayak ojek online. Ada aja yang dikerjain dadakan tiap hari. Yang ini Pak Jo, atasannya Ola yang jutek, sinis, gak punya empati. Ini ya, deadline jam 3. Nah, inilah Prisil, jurnalis senior yang entah kenapa selalu bisa bikin Pak Jo senyum kayak nemu diskon 90%. Kalau yang ini, partner bisnis Pak Jo, Pak Aryo, sang pengusaha muda yang lagi naik daun. Ini Safa, rekan sekaligus sahabat Ola yang sama-sama jurnalis muda, tapi lebih sering ngegosip daripada ngetik. Oh, lihat Pak Aryo tuh kayak lihat masa depan gitu ya, cerah gitu. Laptop lu tuh cerah minta dikerjain. Dudu udah deh sana, mendingan sekarang tuntasin kerjaan lu biar kita nggak lembur terus. Iya, apa ya? Pak Aryo tuh kayak sering banget ketemu sama Pak Jo. Nggak tahu deh, mungkin sering ada project bareng. Ola, ke ruangan saya sekarang. Saya tunggu secepatnya. Siap, saya akan segera ke sana, Pak. Hari itu, mimpi yang selama ini dikejar Ola akhirnya disebut-sebut. Tapi bukan dalam bentuk apresiasi, melainkan tawaran yang terdengar seperti jebakan. Satu syarat, satu berita, dan masa depan karirnya ditaruh di ujung pena. Ola, kamu udah berapa lama sih kerja di sini? 2 tahun, Pak. 2 tahun? Itu lama loh. Dan kamu masih aja jadi jurnalis cabutan buat berita sehari-hari. Memangnya nggak capek? Saya seneng kok Pak ngejalaninnya Pak, dan emang target saya niatnya tahun ini saya mau naik jadi jurnalis tetap Pak. Jurnalis tetap? Emang kemauan kamu udah sebesar apa? Kamu mau jadi jurnalis tetap tahun ini. Tapi ada satu syarat. Kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan klien kita yang satu ini, maka kamu akan saya angkat menjadi jurnalis tetap di Rama Media. Syarat Pak? Syarat apa Pak? Kamu baca berkas ini, bikin berita dan jadiin di top trending. Tunjukin kemampuan kamu. Pak Aryo kan investor di media ini, jadi ya kita bantulah dia buat promosiin perusahaannya. Tapi Pak, Ya udah, kalau kamu nggak mau, nggak usah kamu jadi jurnalis tetap. Lagian perusahaan mana sih yang menerima kamu yang cuma jadi lintas jurusan buat jadi jurnalis? Baik Pak, saya akan kerjakan secepatnya. Nah gitu dong kalau kamu jadi jurnalis tetap di media saya. kenapa Om? Aduh, Sof gimana ya? Gue disuruh bikin berita untuk ngejelekin perusahaan orang lain. Dan ini kayak bisa ngebayain perusahaan itu. Duh, itu tuh bahaya banget. Pencemaran nama baik. Kode etik jurnalistik UITE, masih banyak lagi. Kalau misalnya tuh ada apa gimana? Ketika etika dipertanyakan, temanlah yang biasanya menjadi pengingat. Tapi bahkan suara teman terdekatnya pun tidak cukup keras untuk menyaingi ambisi yang sedang Ola kejar. Oh, lihat deh. Berita lu yang tulis tentang perusahaan X itu dihujat abis-abisan sama netizen. Duh, kasihan. Terus katanya nih ya, di sana lagi PHK massal karyawannya.
Wah, gimana ya? Gimana dong? Aduh. Gimana dong? Terus gue harus apa? Begitulah sebuah berita lahir. Bukan dari data, bukan dari verifikasi, tapi dari tekanan. Lo tau gak sih, perusahaan itu lapor polisi untuk menindaklanjuti penyebaran berita bohong. Ada di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan dari yang udah denger ya, perusahaan itu nuntut atas pencemaran nama baik. Ya iya gue tahu tentang itu, tapi kan ini disuruh sama Pak Jo. Lo nurut sama Pak Jo buat naik jabatan kan? Setiap kebohongan punya akibat, dan setiap berita punya dampak. Untuk pertama kalinya, Ola melihat sendiri bagaimana tulisan yang ia buat tanpa dasar, tanpa sadar, bisa memicu badai yang tak bisa ia kendalikan. Bisa sih. Lihat nih sekarang, perusahaan sebelah malah nyerang balik perusahaan kita. Dan nama perusahaan kita jadi hancur gara-gara kamu. Tapi kan saya ikutin instruksi dari Bapak. Bapak yang bilang kalau saya harus update berita itu. Saya nggak nyuruh kamu buat bikin berita yang bisa bikin kita masuk dalam hukum. Kamu itu jurnalis, harusnya kamu tahu batasan, Pak. Ketika masalah muncul, salah satu hal paling mudah dilakukan manusia adalah mencari kambing hitam. Halo? Jurnalis yang membuat berita bohong akan mati. Kamu harus bertanggung jawab. Dunia jurnalistik yang dulu terlihat ideal di mata Ola, kini berubah jadi labirin penuh bahaya. Tuh ada paket buat lu. Paket apaan? Nggak tahu tuh tadi. Kenapa, Pada akhirnya, bukan berita yang menghancurkan Ola, tapi keputusan yang dia buat sendiri. Keputusan yang lahir dari rasa takut, ambisi, dan tekanan yang tak pernah ingin ia hadapi. Duh, udah deh. Start. 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kamu mau jadi